Ini nih, kabel ini nih, kalian harus punya ya. Ini mantul banget nih. Oke, sebelum kita bahas ini, saya akan ngurutin dari kabel-kabel yang sebaiknya kalian punya ya. Terutama untuk yang suka berkreasi sih. Kalau yang nggak terlalu suka gitu-gitu ya nggak perlu juga ya. Dan ini buat Android. Kalau iPhone agak sedikit berbeda dan kayaknya mereka nggak bakal nonton video ini juga ya. Oke, yang pertama saya akan mulai dari kabel yang paling biasa, yaitu kabel USB buat ngecas atau buat mindahin data. Kalau ini micro USB dan ini USB-C. Udah ya. Ini biasa banget. Dan kedua, ini juga lumayan menarik nih. Ini namanya kabel aux ya. Dan sebaiknya sih kalian punya satu lah. Dia tuh fungsinya simple banget. Yang pertama yang paling banyak digunakan itu menghubungkan dari HP atau dari laptop ke audio mobil. Itu kalau nggak pakai wireless, paling simple emang pakai aux, tapi sebenarnya lebih simpel pakai Bluetooth sih. Tapi ya pokoknya ya ini langsung colok langsung jadi gitulah ya, nggak usah ribet-ribet connect-connect. Tapi sebenarnya connectnya juga nggak ribet. Ya ini buat yang old school ya, yang sukanya manual gitu. Kabel aux namanya, tinggal colokin ke HP terus ke speaker atau ke audio mobil, maka bisa nyambung. Misalnya ini colokin ke kabel aux yang ada di speaker. Nah, ini udah play audio di sini, nyambung di sini. Sesimpel itu. Makanya praktis banget ya kabel aux ini. Nanti kita akan bahas lagi ini karena ada hubungan sama ini. Berikutnya adalah kabel USB OTG nih. USB on the go. Ini bentuknya seperti ini. Satunya USB-C atau micro USB ada juga ya. Dan satunya USB Type A. Jadi fungsinya simple banget, yaitu menghubungkan HP ke perangkat yang pakai USB juga. Misalnya ini, kita pengen ngakses flash disk dari HP, kita cuma perlu kabel ini aja. Sebenarnya udah ada ya kabel flash disk yang colokannya ini satunya USB begini, satunya USB-C, itu udah ada. Tapi harganya agak sedikit mahal, tapi ya masih terjangkau banget lah. Tapi untuk kalian yang punya flash disk jadul yang nggak bisa dikonekin langsung ke HP, ya udah pakai ini aja. Pakai USB on the go. Tapi selain buat flash disk, ini fungsinya banyak banget. Nanti kita bahas dulu ya. Ini dulu. Jadi fungsinya simple banget. Kita tinggal colokin begini. Terus kita lihat di HP, ini sudah tersambung ya. SanDisk USB drive is connected. Kita buka dari file manager. Kemudian kalau ini Android, Xiaomi, kita klik di atas, udah nih bisa langsung diakses ya. Ya kan? Gampang banget ya. Ini file-file, misalnya kayak ini, bisa langsung kita akses dari sini. Jadi nggak repot ya, akses dari ini nggak perlu di copy-copy lagi, bisa langsung kita akses di HP. Untuk ejectnya yang aman pakai ini ya, di eject. Nah kemudian baru kita copot. Nah selain buat USB seperti ini, bisa juga buat mouse, buat keyboard, bahkan buat ngecas HP lain, buat ngidupin perangkat lain yang pakai USB, misalnya ngidupin lampu LED yang pakai USB, bisa ya. Jadi ini fungsinya benar-benar sangat berguna. Dan selain model yang seperti ini, ada juga model dongle ya. Bentar saya ambilin. Nah ini dia model yang lebih kecil ya. Tapi ini tuh saya nggak sukanya, dia malah rentan ketekuk ya. Walaupun ini juga sih, tapi saya lebih suka yang ini sekarang. Ini beli kurang awet sih sebenarnya. Yang awet malah yang murah ya. Yang rada mahal ini 15, ini 25, malah udah lecek. Sedangkan ini yang 2000-an malah masih bagus. Jadi ya gitu, harga kadang tuh nggak selalu yang pasti lebih mahal lebih bagus ya. Saya juga nggak tahu kenapa lah. Oke, ini fungsinya banyak banget, jadi harus punya sih menurut saya ya. Untuk di kondisi darurat misalnya. Oke, berikutnya adalah splitter. Splitter ini juga sangat berguna banget, tapi buat kalian yang emang suka ngerekam-rekam ya.
Ini tuh splitter ada dua dan ini berbeda ya fungsinya ya. Walaupun mirip tapi ini beda. Jadi kalau kalian mau beli jangan salah beli ya. Bedanya apa? Yang pertama ini splitter model ini itu satunya ke audio, satunya ke mikrofon. Jadi HP itu kan dia colokan itu TRRS ya. Ini udah termasuk audio dan mikrofon. Kalau kita colokin, nah ini fungsinya buat nyolokin mikrofon eksternal. Kayak misalnya ini, kalau ini kan yang murah nih. Ini nggak bisa langsung nyolok ke HP ya. Ini harus pakai splitter dulu. Kalau yang model yang murah seperti ini. Tapi kalau yang ini udah pakai TRRS. Ini bisa langsung colok ke HP, tapi nggak bisa sambil monitoring, jadi nggak enak juga. Ini modelnya TRS ya, garisnya cuma 2 kan, tadi 3. Ini harus pakai ini ya, colokin ke yang mikrofon. Terus ininya bisa kita manfaatin buat sambil monitoring. Misalnya kalian pakai aplikasi BandLab atau HP Xiaomi itu ada yang bisa sambil monitoring gitu ya. Jadi sambil ngerekam suara, sambil kita dengarkan suaranya di telinga seperti apa, langsung real time. Fungsinya pakai splitter kayak gini. Ya emang bisa pakai earphone doang, tapi kan mikrofon earphone nggak begitu bagus ya. Jadi fungsinya enak banget ini. Nah kemudian bagaimana kalau misalnya ini TRRS mau colokin ke sini? Nggak bisa ya, karena ini TRS, ini TRRS. Jadi kita butuh ini. Ini adapter dari TRRS ke TRS. Ribet banget ya, jadi banyak banget kabel. Jadi ini nyolokin ke TRS, baru ini colokin ke sini. Jadi ini TRRS, TRS, TRRS gitu. Kenapa nggak langsung aja? Karena biar bisa monitoring tadi ya. Monitoring di earphone atau di speaker. Sini. Speaker. Nah fungsinya selain buat monitoring ini bisa kita buat karaokean juga. Caranya gimana? Caranya kita pakai tadi kabel aux ini, kita colokin ke sini ya. Kita colokin ke sini. Terus ininya alih-alih kita colokin ke earphone, kita colokinnya ke speaker. Nah, jadi kalau kita ngomong di sini terus pakai fitur monitoring atau fitur karaoke gitu, nanti keluarnya di speaker ini. Jadi kayak speaker toa gitu loh. Jadi kita ngomong langsung kedengaran di speaker. Inilah fungsinya splitter ini. Splitter ke audio dan mikrofon. Jadi fungsinya banyak ya, tergantung kreativitas. Emang fungsinya cuma splitter doang, tapi saya akal-akalin buat macam-macam jadinya. Oke, udah ya splitter ini. Tinggal splitter. Nah ini ada lagi satunya. Ini panas ya HP-nya, nggak tahu kenapa pakai LED. Ini juga sama ya jenisnya kayak splitter ini, cuman bedanya kan kalau ini kan dia fleksibel tuh, enak ya, bisa ditekuk-tekuk gitu kan. Kalau misalnya taruh di belakang gitu enak lah, fleksibel. Kalau ini dia terlalu kaku, jadi nggak enak. Jadi kayak yang memanjang gitu loh. Jadi kayak ke ininya tuh ke rubah-rubah banget. Jadi enak yang ini sih ya. Oke, berikutnya adalah splitter paling kalian harus punya, yaitu ini tuh splitter buat misahin headphone ya. Nah ini kedua earphone. Jadi kalau misalnya kalian mau dengerin film tuh, nonton video bareng ya di HP sama Ayang misalkan, istri maksudnya, kalian biar suaranya enak, jangan sebelahan ya. Kalau sebelahan itu suaranya jadi nggak enak. Jadi mending pakai earphone 2, terus pakai splitter ini. Splitter ini ada yang 6 juga ya outputnya, dan ini yang murah. Oh ya tadi saya lupa ngomong juga. Ini yang murah ya. Kalau kalian mau yang mahal ada ya, ada yang mahal juga. Ugreen itu ada jual juga. Harganya di atas 50 kayaknya ya untuk splitter ini, dan untuk splitter ini lebih banyak yang ngejual. Ini juga ada yang mahal, ada yang murah. Kalau yang murah di bawah 10.000 ya. Kalian cek aja linknya di bawah ya di deskripsi ya. Jadi ini buat dengerin bareng-bareng berdua, tapi nggak sebelahan earphone-nya, jadi enak. Dengerin musik pun tetap enak. Cuman dia kekurangannya emang volumenya tuh berkurang. Dia kayak powernya tuh bukan dibagi 2, tapi berkurang berapa persen gitu, sekitar 30% mungkin ya.
Jadi solusinya tinggal naikin aja volumenya. Nah ini selain buat bagi kedua earphone, kita juga bisa bagi antara earphone dengan speaker. Jadi kita dengerin, misalnya dengerin sama temen ya, sama temennya dengerin pakai speaker. Nah kalian dengerin pakai earphone, gitu. Kalian dengerin pakai earphone, temennya denger pakai speaker. Yeah. Jadi kalian dapat nikmat pakai earphone sendirian, temennya tetap denger ya. Untuk dengerin musik, film atau apa bisa banget. Ya sama ya, volumenya agak berkurang dikit antara dipakai 1 sama dipakai 2 itu beda. Tapi solusinya tinggal naikin volume aja. Gitu. Jadi ini adalah kabel yang paling harus sih buat kalian yang suka nonton atau dengerin musik bareng orang lain atau bareng temen ya, atau bareng pasangan dan seterusnya lah ya. Oke, itu saja. Jadi ini kabel-kabel yang menurut saya sih kalian harus tahu, minimal tahu ya. Kalau punya sih terserah kalian gitu. Oke, semoga berguna. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Selain kabel ini masih ada kabel-kabel lain juga yang saya nggak butuh, jadi nggak beli ya. Kalau saya butuh rata-rata udah saya beli semua. Tapi ada kabel-kabel lain kayak adapter, splitter dan sebagainya, itu ada juga yang lain ya yang belum dibahas di sini. Oke, terima kasih, semoga berguna dan subscribe kalau menurut kalian video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye.